Selamat pagi teman-teman, perkenalkan namaku Ara. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kewajiban dan hak terhadap hewan. Namun sebelum itu, mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir. Contoh kewajiban terhadap hewan. Hewan peliharaan. 1. Memberikan makan dan minum. 2. Tidak menyakiti hewan. Yang ketiga, membersihkan kandang dan memandikan hewan. Yang keempat, memberikan dan membersihkan kandang. Lalu, hewan langka. Yang pertama, menjaga dan melindungi hewan langka. 2. Tidak melakukan pemburuan liar. 3. Tidak merusak habitat asli mereka. Yang keempat, membangun habitat baru untuk hewan langka. Yang kelima, membuat peraturan untuk menjaga dan melindungi hewan langka. Hak terhadap hewan. 1. Mendapat hiburan dari hewan. Mereka dapat menjadi teman bermain, contohnya anjing dan kucing. 2. Dapat bermain bersama hewan. Ketiga, dapat dijadikan bahan pangan, contohnya unggas. Yang keempat, hilang dari rasa kesepian. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti mengenai penjelasan singkat barusan? Lalu, ayo coba tebak. Jenis-jenis hewan ini termasuk ke dalam kategori apa? Hewan peliharaan atau hewan langka? Astaga, coba lihat teman-teman, apa yang terjadi di sini? Kebakaran hutan. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan hutan ini terbakar? Benar, manusia. Faktanya, 90% penyebab kebakaran hutan dilakukan oleh manusia. Kamu pasti tahu akibat dari peristiwa kebakaran hutan ini, bukan? Kematian banyak hewan dan hilangnya habitat mereka. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut yang mengakibatkan kematian banyak sekali hewan langka? Bukan hanya itu, manusia juga memburu mereka dengan liar dan ilegal. Padahal sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi juga menjaga mereka demi kelestarian bumi dan manusia itu sendiri. Ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan untuk kita semua. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang telah langka. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka agar tetap lestari. Adapun tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu menjaga keseimbangan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, sumber daya hewan juga memiliki manfaat dalam kegiatan ekonomi, contohnya perikanan, usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Sebab perbandingan antara lautan dan juga daratan wilayah Indonesia terdiri dari 70% banding 30%, di mana lautan lebih luas dibandingkan daratan. Karena itu juga banyak orang yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya orang-orang yang tinggal di sekitar pesisir laut. Selanjutnya, peternakan merupakan kegiatan manusia untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Ada 3 kelompok hewan yang diternakan, yaitu 1. Peternakan hewan besar, terdiri dari sapi, kuda, kerbau,
yang diambil daging ataupun susunya. 2. Peternakan hewan kecil, kambing, domba, untuk diambil daging, susu, ataupun bulunya. 3. Peternakan hewan unggas, terdiri dari ayam, itik, angsa, maupun burung. Sekarang, mari kita mendiskusikan mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan tempat hidup mereka. Tempat hidup hewan dibagi menjadi 3, yaitu darat, air, serta darat dan di air. Sekarang, siapkan pena dan buku kalian untuk mencatat hasilnya. Bagaimana dengan hasilnya? Sayang sekali, pembahasan kita berakhir di sini. Mari kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.